Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu hujan turun pelan, membasahi kaca jendela rumah kami yang tak terlalu besar, namun selalu terasa hangat. Aku sedang mengaduk kopi untuk suamiku, Raka, seperti biasa. Sudah 3 tahun kami menikah. Aku pikir semuanya baik-baik saja. Tidak sempurna, tentu. Tapi bukankah semua rumah tangga begitu? Sayang kopinya, kataku sambil meletakkan cangkir di meja makan. Raka hanya mengangguk kecil. Ia bahkan tidak menoleh padaku. Matanya terus terpaku pada layar ponsel. Aku tak pernah tahu apa yang dia baca, atau siapa yang diajaknya berbicara sejak beberapa bulan terakhir. Setiap aku dekati, dia akan buru-buru mengunci layar atau menyimpan ponselnya di saku. Awalnya aku tak berpikir macam-macam. Mungkin pekerjaan, mungkin tekanan kantor yang membuatnya ingin menyendiri. Tapi semakin lama, sikapnya semakin dingin. Kata-kata manis yang dulu membuatku luluh setiap pagi kini tak terdengar lagi. Pelukannya yang hangat kini berubah jadi sentuhan seadanya, seperti rutinitas yang terpaksa dilakukan. Hari itu, aku mengajaknya bicara. Aku tak tahan memendam semua yang kupikirkan. Kami duduk di ruang tamu, di sofa tua yang jadi saksi banyak kenangan manis kami. Raka, kataku pelan, akhir-akhir ini kamu berubah. Aku tahu kamu sibuk, tapi aku merasa ada yang kamu sembunyikan. Dia terdiam, lama, lalu menghela napas. Kamu yang berubah, Lila. Kamu yang mulai bersikap aneh, ucapnya datar. Aku tahu kamu dekat sama Reza. Aku mengerutkan kening. Reza? Teman kerja satu divisi denganku? Aku memang sering cerita tentang Reza, karena kami memang sering satu proyek. Tapi semua orang juga tahu aku dan Reza hanya sebatas rekan kerja. Tak lebih. Apa maksudmu? Tanyaku tak percaya. Kamu pikir aku nggak tahu? Aku lihat sendiri kamu jalan sama dia waktu kamu bilang lembur di kantor. Aku juga dapat chat dari temanku yang lihat kamu berdua di kafe. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku memang ke kafe sama Reza. Tapi itu bukan kencan, Ra. Kami diskusi soal presentasi besok. Aku bilang lembur karena memang setelah itu kami kembali ke kantor untuk lanjut kerja. Dia menatapku tajam. Alasan. Semua perempuan selingkuh selalu punya alasan. Hatiku hancur. Bagaimana mungkin dia bisa menuduhku seperti ini? Padahal aku selalu setia, selalu mengutamakan dia. Aku memasak untuknya, mencuci bajunya, bahkan rela berhenti kuliah demi fokus membangun rumah tangga ini. Hari-hari berikutnya berubah jadi neraka. Dia mulai pulang larut malam, tak pernah menjawab pesanku, dan kalaupun pulang, hanya untuk tidur. Tak ada lagi percakapan, tak ada tawa, hanya keheningan yang mencekik. Aku mulai curiga, bukan hanya karena sikapnya yang makin menjauh, tapi juga karena tiap kali dia mandi, dia membawa ponselnya. Dan entah kenapa, dia kini sering memakai parfum berbeda. Bukan parfum yang biasa kupilihkan untuknya. Parfum itu terlalu manis, terlalu feminin. Kecurigaanku memuncak ketika aku melihat foto di galeri ponselnya. Dia lupa menghapus sebuah selfie, senyumnya lebar. Di sampingnya ada seorang wanita yang sedang memegang pipinya mesra. Dunia runtuh seketika. Wanita itu bukan orang asing. Dia sahabatku. Rena, kami berteman sejak SMA. Aku tahu semua tentang dia. Bahkan akulah yang mengenalkan Rena pada Raka waktu kami masih pacaran. Aku bangga memperkenalkan sahabat terbaikku pada pria yang kucintai. Aku tak pernah menyangka keduanya akan mengkhianatiku. Tanganku gemetar. Aku tak tahu harus marah, menangis, atau berteriak. Tapi yang kulakukan saat itu hanyalah terduduk di lantai, menangis dalam diam. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar sambil memutar ingatan. Semua mulai masuk akal. Semua kebohongan Raka. Semua tuduhan yang ia lontarkan padaku.
itu hanya cara untuk mengalihkan perhatian dari dirinya yang berselingkuh. Dia memutarbalikkan keadaan. Dia memfitnahku agar aku terlihat salah. Besoknya, aku memberanikan diri untuk bertemu Rena. Kami janji bertemu di sebuah kafe. Aku tak bilang apa-apa di pesan. Hanya ingin bertemu. Aku ingin melihat wajahnya. Aku ingin tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh dua orang yang paling aku percaya. Saat aku tiba, Rena sudah duduk lebih dulu. Seperti biasa, dia tampil rapi dan anggun. Tapi hari itu, aku tak bisa melihat kecantikannya. Yang kulihat hanya topeng munafik yang selama ini menipu perasaanku. "Hey Lil," sapanya ceria. "Kok tumben ngajak ketemu? Kangen ya?" Aku tersenyum getir. "Kangen iya, tapi lebih dari itu, aku cuma ingin tanya satu hal." "Apa? Sejak kapan kamu tidur dengan suamiku?" Wajahnya berubah seketika. Dia membeku, matanya berkedip-kedip, lalu buru-buru meneguk kopinya. Aku nggak ngerti maksud kamu. Jangan bohong, Ren. Aku lihat fotonya. Aku tahu kalian sering ketemu diam-diam. Aku cuma mau dengar dari kamu langsung. Sejak kapan? Rena menatapku lama. Lalu, dengan suara hampir tak terdengar, dia berkata, 6 bulan lalu. Perutku seperti ditinju dari dalam. 6 bulan? Jadi selama setengah tahun aku tidur di ranjang yang sama dengan suamiku? Dia sudah jadi milik orang lain? Kenapa, Ren? Tanyaku. Suaraku serak. Kenapa kamu tega? Aku nggak rencanain ini semua, Lil. Awalnya cuma curhat. Aku sering ketemu Raka. Dia bilang kamu berubah. Kamu nggak peduli lagi sama dia. Aku kasihan. Aku juga lagi kesepian. Aku menutup wajahku. Hati ini remuk. Kamu curhat di ranjang suami orang. Maaf, aku nggak mau ini jadi panjang. Aku juga sudah mau pisah dari dia. Pisah? Jadi ini bukan cuma permainan? Mereka serius? Aku bangkit dari kursi. Nafasku berat. Kamu berhasil, Ren. Aku harap kamu bahagia dengan sisa-sisa pengkhianatan yang kamu rebut dari aku. Hari itu, aku pulang dengan langkah gontai. Raka belum di rumah. Aku masuk kamar, menatap cermin. Wajahku tampak lebih tua, lebih lelah. Tapi di balik semua luka itu, ada bara yang menyala. Aku tak akan diam. Aku bukan perempuan lemah yang akan tunduk pada fitnah. Aku akan ungkap semuanya. Aku akan buat mereka tahu bahwa aku bukan perempuan yang bisa diinjak dan dibuang seenaknya. Dan cerita ini belum selesai. Aku tak akan diam. Aku bukan perempuan lemah yang akan tunduk pada fitnah. Aku akan ungkap semuanya. Aku akan buat mereka tahu bahwa aku bukan perempuan yang bisa diinjak dan dibuang seenaknya. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu dengan lampu temaram dan secangkir teh yang sudah dingin. Satu persatu, aku menuliskan semuanya di buku catatan kecil, semacam pengingat, atau mungkin lebih tepatnya bukti bahwa aku masih waras. Aku tulis semua kejadian, perubahan sikap Raka, pesan-pesan mencurigakan, dan tentu saja foto itu. Aku foto ulang dan simpan dalam folder terenkripsi. Aku tahu, suatu saat, aku mungkin akan butuh semua ini. Pagi harinya, saat Raka pulang, matanya sayu dan bajunya bau alkohol. Dia pulang bahkan tanpa rasa bersalah. Seolah semua yang ia lakukan hanyalah kebiasaan biasa, dan aku ini hanya perabot rumah tangga yang bisa dipindah atau dibuang kapan saja. Aku capek. Jangan ribut, katanya saat aku mendekatinya. Aku nggak akan ribut. Jawabku tenang. Aku cuma mau bilang, aku tahu semuanya. Dia menatapku sebentar, lalu tertawa pendek. Semuanya apaan? Aku tahu kamu tidur dengan Rena. Tawa itu langsung berhenti. Dia melipat tangannya dan menatapku dengan wajah keras. Kamu gila, Lila. Aku melangkah lebih dekat, menatap matanya lurus-lurus. Kalau aku gila, kamu mau aku perlihatkan fotonya sekarang? Di sini? Dia menunduk, wajahnya berubah pucat, tapi dia terlalu sombong untuk mengakui. Itu cuma sekali, aku khilaf. 6 bulan bukan sekali, Raka. 6 bulan itu pilihan. Dia membuang muka. Ya udah, terus kamu mau apa? Kalimat itu seperti cambuk. Seolah dia tak peduli lagi.
Seolah aku ini bukan lagi istrinya, perempuan yang dulu dia janjikan setia dalam suka dan duka. Aku mau kamu keluar dari rumah ini. Sekarang. Dia mendengus. Ini rumah kita, Lila. Separuhnya hakku. Aku berjalan ke kamar, mengambil tas kecil berisi pakaianku, dompet, dan buku catatan. Kalau begitu, kamu tinggal sama rumahmu. Aku akan pergi. Tapi aku nggak akan pergi sebagai perempuan yang kalah. Aku keluar rumah pagi itu dengan langkah yang gontai namun pasti. Udara dingin menusuk tulang, tapi tidak lebih menusuk dari pengkhianatan yang kupikul. Aku pergi ke rumah ibuku. Beliau menatapku dengan heran saat membuka pintu, tapi begitu melihat mataku, beliau langsung tahu. Ada apa, Nak? Aku memeluk ibu dan menangis. Tangis yang selama ini kutahan. Tangis yang tak sempat keluar karena aku sibuk berpura-pura kuat. Seminggu aku tinggal di rumah ibu. Selama itu, aku menyusun rencana. Aku tidak mau kisahku berakhir dengan air mata dan luka saja. Aku ingin membuka semuanya, tidak hanya untuk balas dendam, tapi juga agar tidak ada perempuan lain yang akan mengalami nasib sepertiku, karena 2 orang berhati busuk itu. Aku kembali ke kantor, dan hari itu adalah pertama kalinya aku melihat Reza setelah semua ini terjadi. Dia menatapku penuh empati. Aku tahu dia tahu, gosip cepat sekali menyebar di kantor kecil kami. Lila, kamu kuat, katanya singkat saat kami duduk di pantry. Aku tersenyum tipis. Aku nggak mau jadi kuat, Za. Aku cuma mau hidupku kembali. Dan entah bagaimana, Reza mulai sering membantuku. Bukan dalam artian romantis, tapi lebih ke sahabat yang benar-benar ada saat aku terpuruk. Dia membantuku membuat salinan chat dan bukti digital. Bahkan diam-diam, dia menyelidiki Raka dan Rena, karena ternyata perusahaan tempat mereka bekerja sempat mengalami kebocoran dana yang mencurigakan, dan namanya Raka tercatat dalam transaksi itu. Kamu serius? Tanyaku kaget saat Reza menunjukkan laporan keuangan tak resmi yang berhasil dia dapatkan dari temannya di perusahaan itu. Serius. Aku nggak kaget sih. Kalau dia bisa selingkuh, dia bisa korupsi. Aku menarik napas panjang. Semakin aku mencari tahu, semakin aku sadar bahwa aku tidak hanya hidup dengan seorang pengkhianat, tapi juga penipu. Aku dulu menutup mata karena cinta. Sekarang, aku membuka semuanya karena harga diriku. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri menghubungi Rena. Aku ingin berbicara sekali lagi, bukan untuk meminta maaf atau menyesal, tapi untuk menunjukkan bahwa aku sudah tahu segalanya. Kami bertemu di tempat yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini suasana sangat berbeda. Aku tidak menangis, tidak memohon, tidak goyah. Aku tahu tentang dana perusahaan yang kalian mainkan, kataku tanpa basa-basi. Dia pucat seketika. Kamu ngaco, itu nggak ada hubungannya sama kamu. Lucu. Kamu tidur dengan suamiku, dan masih bilang itu nggak ada hubungannya sama aku. Dia menggigit bibir bawahnya. Aku tahu dia mulai panik. Aku nggak akan lapor, Ren. Belum. Tapi kamu dan Raka harus siap kalau aku berubah pikiran. Dia terdiam. Wajah cantiknya kini hanya topeng ketakutan. Aku bangkit dan pergi, membiarkan kata-kata terakhirku menggantung di udara. Aku bukan Lila yang dulu. Dan kamu nggak akan pernah bisa menghancurkan aku lagi. Aku bukan Lila yang dulu, dan kamu nggak akan pernah bisa menghancurkan aku lagi. Tapi yang tak kusangka, malam itu, Raka datang ke rumah ibuku, tanpa kabar, tanpa permisi. Ibu yang membukakan pintu, dan saat aku keluar dari kamar, aku melihatnya berdiri di ambang pintu dengan wajah yang kusut dan mata merah seperti habis menangis. Untuk sesaat, aku hampir tak mengenali pria yang pernah menjadi pusat semestaku. Aku mau bicara, katanya pelan. Aku melipat tangan di dada. Kita sudah bicara. Waktu kamu bilang aku selingkuh padahal kamu yang tidur dengan sahabatku. Apa masih kurang? Aku salah. Suaranya bergetar. Aku kehilangan semuanya sejak kamu pergi. Aku menahan tawa getir. Lucu. Kamu bilang kehilangan padahal aku bukan barang. Kamu yang buang aku. Sekarang kamu merengek minta kembali, dia menunduk. Rena ninggalin aku. Oh, jadi itu sebabnya. Bukan karena dia sadar, bukan karena dia menyesal, tapi karena
Rena, perempuan yang telah merebut semuanya, meninggalkannya juga. Lelaki macam apa yang baru menyesal ketika tak ada pilihan lain? Aku udah keburu muak rak, ucapku sambil menatapnya tajam. Kamu nggak kehilangan aku. Kamu kehilangan boneka yang selama ini kamu atur sesuka hati. Aku sayang kamu, Lil. Aku nyesel. Aku tahu aku salah. Aku melangkah mendekat, menatap wajahnya yang kini lebih tua dari terakhir kali kami bertemu. Kamu bukan nyesel karena nyakitin aku. Kamu nyesel karena sekarang kamu sendirian. Dia membuka mulut, ingin bicara lagi, tapi aku sudah kehilangan minat. Aku menutup pintu perlahan, membiarkan dia berdiri di luar dengan semua penyesalan. Palsunya. Ibu hanya memandangku, lalu mengangguk pelan. Tak perlu kata-kata. Tatapan beliau cukup jadi pelukan saat hatiku dingin. Hari-hari setelah itu, aku fokus memperbaiki diriku. Aku ikut kelas online untuk lanjut kuliah yang sempat kutinggalkan. Aku mulai rajin menulis, sesuatu yang dulu kulupakan karena terlalu sibuk menjadi istri yang sempurna. Reza sesekali menemaniku berdiskusi, tapi kami tidak pernah melewati batas. Aku belum siap membuka hati, dan dia cukup dewasa untuk mengerti itu. Namun, badai belum benar-benar berlalu. Satu malam, aku mendapat surat panggilan dari kantor polisi. Nama Raka tercantum sebagai pihak yang akan diperiksa atas dugaan penyalahgunaan dana perusahaan. Dan yang membuatku terpaku adalah namaku juga tercantum sebagai saksi. Aku gemetar membaca surat itu. Aku tahu ini akan datang, tapi tetap saja, melihatnya dalam bentuk resmi membuat semuanya terasa lebih nyata. Aku menemui Reza untuk minta pendapat. Kamu harus datang, tapi jangan takut. Kamu nggak salah apa-apa, katanya meyakinkan. Tapi aku takut dia bakal bawa-bawa namaku buat lindungi dirinya. Justru karena itu kamu harus bersuara. Cerita dari sisi kamu. Biar semua orang tahu siapa yang sebenarnya hancurkan siapa. Hari yang ditentukan tiba. Aku duduk di ruang tunggu kantor polisi dengan tangan menggenggam erat catatan kecilku. Catatan itu berisi semua yang kususun sejak hari pertama aku tahu dia selingkuh. Chat, jadwal, kronologi, bahkan pernyataan Rena yang kutulis ulang dengan detail. Aku dipanggil masuk. Ruangan itu dingin dan lampunya terlalu terang. Di ujung meja, Raka duduk. Rambutnya berantakan, dan untuk pertama kalinya, dia tampak kalah. Petugas, bertanya pelan, mengalir, satu persatu. Aku menjawab semua dengan suara setenang mungkin. Sesekali, aku menoleh ke arah Raka. Dia hanya menunduk, tidak menyanggah, tidak membela diri. Saat pemeriksaan usai, aku keluar ruangan dengan napas lega. Untuk pertama kalinya, aku merasa langkahku mantap. Bukan karena aku menang, tapi karena aku memilih untuk tidak lagi diam. Beberapa minggu kemudian, kasus itu meledak di media. Raka dinonaktifkan dari jabatannya. Rena tak pernah muncul lagi. Kabarnya, dia pindah kota. Entah karena malu, atau karena tak tahan menghadapi kekacauan yang mereka buat sendiri. Aku justru merasa seperti dilahirkan. Kembali. Pagi-pagi, aku sering duduk di beranda rumah ibu, menyeduh kopi untuk diriku sendiri, bukan lagi untuk orang lain. Kadang, aku membuka kembali catatan harian itu. Tapi bukan untuk menangisi masa lalu, melainkan untuk menulis lembar baru. Lembar yang kubuat untuk diriku sendiri. Dan pada satu malam yang hening, aku menatap cermin di kamarku. Wajah yang sama, mata yang dulu penuh luka, kini mulai kembali bercahaya. Aku menyentuh pipiku sendiri dan tersenyum tipis. Aku pulang, bisikku. Ke diriku sendiri. Cerita ini belum berakhir. Tapi kini, aku bukan lagi korban. Aku adalah penulisnya. Aku adalah penulisnya. Dan sebagai penulis, aku berhak menentukan siapa yang boleh tinggal di kisahku, dan siapa yang hanya pantas menjadi kenangan pahit di halaman-halaman yang kututup selamanya. Tapi hidup, seperti yang sering kita lupa, kadang lebih gemar menulis kejutan daripada kisah yang kita rancang sendiri. Hari itu, saat aku baru saja pulang dari kelas daring yang kuikuti dengan semangat baru, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah ibu.
Seorang perempuan turun dari kursi penumpang, langsing, anggun, dengan kacamata hitam yang ia lepas perlahan. Detik itu juga, jantungku berhenti sejenak. Rena. Aku sempat berpikir dia telah pergi jauh. Kupikir dia memilih melarikan diri dari semua kekacauan yang ia dan Raka buat. Tapi kini dia berdiri di depan rumah ibuku. Tempatku berlindung dari badai yang ia mulai. Ia melangkah pelan, membawa sehelai map di tangan. Aku nggak datang buat ribut, katanya sebelum aku sempat berkata apa-apa. Bagus, jawabku dingin, karena kamu nggak akan menang. Dia menatapku dalam-dalam. Mata yang dulu menatapku penuh tawa, kini terlihat lelah. Aku tahu aku salah. Aku nggak akan bela diri, Lil. Tapi, aku datang bukan buat minta maaf. Aku menyipitkan mata. Lalu, buat apa? Dia menyerahkan map itu. Tanganku ragu menerima, tapi naluri ingin tahu terlalu kuat. Kubuka pelan. Di dalamnya ada salinan transaksi dana ilegal, pesan singkat antara Raka dan seseorang bernama Arman, laporan penyalahgunaan jabatan, dan di pojok kanan bawah halaman terakhir ada tulisan tangan. Aku ikut, tapi Raka otaknya. Aku hanya perantara. Aku bisa bersaksi, kalau kamu mau. Tanganku gemetar. Ini bukan sekadar pengakuan. Ini bom waktu. Kenapa kamu kasih ini ke aku? Tanyaku tajam. Karena aku juga mau lepas. Karena aku hancur, Lil. Raka, dia nggak seperti yang aku kira. Dia bukan cuma selingkuh, dia manipulatif. Dia ancam aku pakai video. Dia bilang akan bikin aku kehilangan semua. Mataku menyipit. Dan kamu pikir aku akan peduli setelah semua yang kamu lakuin? Enggak. Aku nggak berharap kamu peduli. Tapi aku tahu, kamu satu-satunya yang bisa jatuhin dia. Aku menatap wajahnya. Cantiknya tetap sama, tapi rapuh. Aku melihat bekas luka kecil di sudut bibirnya. Sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Apakah Raka? Dia mukulin kamu? Dia tertawa kecil, getir. Ternyata aku bukan satu-satunya yang harus tunduk. Ternyata kamu cuma awal dari kerakusannya. Aku tak menjawab. Hati kecilku ingin bersorak puas. Tapi sisi manusianya, diam. Luka yang dibagi kadang terlalu rumit untuk disambut dengan kemenangan. Aku akan pikirkan ini, kataku akhirnya, menutup map itu. Tapi jangan pernah datang lagi ke sini. Dia mengangguk tanpa membantah. Lalu pergi. Malamnya, aku duduk di kamar sambil menatap dokumen itu lama sekali. Di luar, hujan turun deras. Seolah langit pun ikut menangis atas kebusukan yang selama ini tersembunyi di balik tirai pernikahan yang tampak suci. Aku tahu, jika aku menyerahkan ini ke penyidik, Raka tak hanya kehilangan jabatan. Dia bisa dipenjara, nama keluarganya akan hancur. Tapi, bukankah itu pantas? Tanganku hampir menekan nomor Reza untuk bicara, ketika sebuah pesan masuk di ponselku. Nomor tak dikenal. Kamu pikir kamu sudah menang? Aku belum selesai, Lila. Aku terpaku. Tak ada nama. Tapi aku tahu betul siapa yang mengirimnya. Raka. Jadi ini belum usai. Ini belum klimaks. Ia masih bermain. Aku menatap bayanganku sendiri di jendela. Aku tak gentar. Kali ini, aku tak hanya menulis cerita. Aku akan menjadi akhir yang tidak ia perkirakan. Bersiaplah, Raka. Kali ini, kau yang akan hancur dengan tanganmu sendiri. Kali ini, kau yang akan hancur dengan tanganmu sendiri. Aku tak tidur malam itu. Pikiranku menari liar antara rasa takut dan semacam keberanian baru yang muncul dari luka-luka lama. Kata-kata Raka di pesan singkat itu masih menggaung di kepala. Ancaman, tantangan, atau jeritan terakhir dari seorang pria yang tahu hidupnya mulai runtuh. Paginya, aku pergi ke kantor polisi membawa map berisi dokumen dari Rena. Aku tidak lagi ragu. Aku tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Raka harus dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua perempuan akan terus diam saat diinjak. Petugas penyidik yang menerima laporanku menatapku dengan wajah serius. Dia memeriksa dokumen itu satu persatu, membuka lembar demi lembar dengan alis berkerut. Ini valid, katanya akhirnya. Ini bisa jadi bukti tambahan untuk
memperberat kasusnya. Aku mengangguk. Tanganku gemetar, tapi hatiku perlahan menguat. Setelah dari kantor polisi, aku menelepon Reza. Suaranya terdengar lega saat aku menceritakan apa yang baru saja kulakukan. Aku bangga sama kamu, Lil. Kamu berani ambil langkah yang paling berat, katanya. Aku diam sejenak, lalu berkata lirih. Aku cuma gak mau jadi korban selamanya, Za. Aku pengen semua ini berhenti. Beberapa hari kemudian, berita tentang kasus Raka muncul di media. Kali ini bukan sekadar isu. Buktinya terlalu kuat untuk disangkal. Kantornya mengadakan konferensi pers. Raka Discourse. Aku melihat video singkatnya di YouTube. Dia keluar dari gedung kantor dengan wajah pucat, dikerubungi wartawan yang berteriak-teriak, menanyakan soal dana gelap dan dugaan kekerasan terhadap perempuan. Dia tidak menjawab, hanya diam dan terus berjalan cepat masuk ke mobil hitam. Aku menutup ponsel dan memejamkan mata. Rasanya seperti melepaskan beban puluhan kilogram dari dadaku. Tapi belum 5 menit ponselku kembali berbunyi. Kali ini nomor Raka. Aku hampir tidak menjawabnya, tapi entah kenapa aku ingin mendengar apa yang akan dia katakan. Lila, suaranya serak, pelan, dan terputus-putus. Kamu puas sekarang? Hancurin hidupku? Kamu pikir kamu pahlawan? Aku menahan napas. Aku bukan pahlawan. Aku cuma ngelindungi diriku sendiri dari manusia kayak kamu. Aku bisa lebih parah dari ini. Suaranya berubah dingin. Kamu pikir aku nggak punya kartu terakhir? Aku mengepal tangan. Kamu udah nggak punya apa-apa, Raka. Bahkan topeng kamu udah jatuh. Dia tertawa pendek, menyakitkan. Kamu salah. Kamu lupa satu hal. Aku tahu semua sisi gelap kamu, termasuk rahasia besar kamu waktu kuliah dulu. Jantungku berhenti sejenak. Aku tahu apa yang dia maksud. Sebuah cerita lama yang hanya dia dan satu orang lain yang tahu. Rahasia yang dulu kubisikkan padanya saat aku percaya bahwa dia adalah Rumah. Kamu nggak akan berani, bisikku. Kamu yakin? Gumamnya. Telepon terputus. Tanganku dingin. Lututku lemas. Dia belum selesai. Dia akan membawa masa lalu untuk menjatuhkanku. Aku terduduk di ranjang, menatap kosong ke depan. Selama ini aku hanya berpikir untuk keluar dari kegelapan. Tapi ternyata bayangan masih mengejarku. Aku tahu satu-satunya cara untuk benar-benar bebas adalah dengan menghadapi semuanya. Termasuk luka lama yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Malam itu aku membuka laptopku. Aku mulai menulis. Bukan catatan kecil kali ini, tapi sebuah kisah lengkap. Cerita nyata seorang perempuan yang difitnah, dikhianati, disakiti, tapi tidak pernah menyerah. Aku tulis semuanya, dengan nama samaran, tentu saja. Tapi siapapun yang membacanya pasti tahu arah tudingannya. Aku ingin dunia tahu, aku bukan wanita yang lemah, dan aku tidak malu dengan masa lalu. Jika Raka berniat memaksaku tunduk dengan rahasia, maka aku akan membongkar semuanya duluan. Aku akan mengalahkannya dengan kebenaran. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak takut lagi. Aku tidak takut lagi. Kalimat itu terus berputar dalam pikiranku saat jemariku menari di atas keyboard, menuliskan kisah hidup yang selama ini hanya jadi bisikan dalam hati. Setiap paragraf mengalir seperti darah yang menolak lagi dibendung. Aku menuliskan semuanya. Tentang pengkhianatan, tentang fitnah, tentang luka, dan bahkan tentang rahasia kelam masa lalu yang pernah membuatku ingin menghilang dari dunia. Malam berganti pagi tanpa aku sadari. Saat aku mengetik kalimat terakhir, matahari sudah mulai menyelinap di balik tirai. Aku duduk terpaku, menatap layar. Tanganku berkeringat dingin, tapi dadaku terasa lega. Aku tak ingin sembunyi lagi. Dengan satu tarikan napas panjang, aku menekan tombol publikasikan. Artikel itu terbit di blog pribadiku yang dulu sempat kupakai untuk curahan hati kecil. Sekarang, blog itu menjadi panggung. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk semua perempuan yang pernah dibungkam oleh cinta yang salah. Dalam waktu 2 jam, notifikasi masuk seperti hujan badai. Komentar demi komentar memenuhi kolom di bawah tulisanku. Sebagian besar tak mengenalku,
tapi mereka mengirimkan pelukan virtual. Banyak yang berkata bahwa kisahku adalah cerminan dari luka mereka sendiri. Beberapa mengaku akhirnya punya keberanian untuk meninggalkan hubungan yang menyiksa. Namun, tak semua orang bersorak. Ada juga komentar yang mencibir, menuduhku cari, perhatian, bahkan memanggilku perempuan gagal. Dan aku hanya tersenyum. Orang-orang seperti itu selalu ada. Tapi kali ini, aku tidak akan hancur karenanya. Tak lama setelah tulisan itu viral, seseorang mengirimiku pesan pribadi. Ia memperkenalkan diri sebagai produser dari sebuah acara televisi yang mengangkat kisah nyata perempuan penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Ia ingin mengundangku menjadi narasumber. Awalnya aku ragu. Aku bukan selebriti, bukan aktivis, bukan siapa-siapa. Tapi kemudian aku ingat, justru itulah intinya. Aku adalah siapa saja. Aku adalah perempuan biasa yang memilih untuk bersuara. Ketika aku akhirnya muncul di layar kaca, duduk di bangku studio dengan lampu sorot menyorot wajahku, aku sempat terdiam. Nafasku tercekat. Tapi ketika pembawa acara menatapku dengan mata teduh dan berkata, "Lila, kamu tidak sendiri. Aku tahu aku siap." Aku mulai bicara. Tentang pernikahan yang penuh tekanan. Tentang cinta yang berubah jadi perang. Tentang seorang sahabat yang berubah jadi musuh dalam selimut. Dan tentang bagaimana aku bertahan. Air mata menetes saat aku mengingat momen saat Raka menuduhku berselingkuh. Aku ceritakan bagaimana aku dipermalukan, ditinggalkan, dan dipatahkan. Tapi aku juga ceritakan bagaimana aku bangkit, bahwa kebenaran tak selalu menang di awal, tapi ia selalu punya jalan untuk menang pada akhirnya. Keesokan harinya, media sosial meledak. Tagar aku bersuara menggema di mana-mana. Banyak perempuan lain ikut membagikan kisah mereka. Beberapa di antaranya bahkan menyebut namaku, mengucapkan terima kasih karena telah memulai sesuatu. Raka? Dia membalas dengan satu unggahan singkat di akun pribadinya yang terkunci. Semua orang berhak bicara, tapi tidak semua yang mereka katakan adalah kebenaran. Komentar-komentar muncul, tapi kali ini tak banyak yang membelanya. Publik sudah terlanjur mengenalku. Aku bukan sekadar mantan istri yang sakit hati. Aku adalah saksi hidup dari bagaimana fitnah bisa menghancurkan, dan bagaimana kebenaran bisa menyembuhkan. Sore itu, aku menerima pesan suara dari nomor tak dikenal. Suaranya parau, lemah, dan nyaris tak terdengar. "Maaf, Lila. Aku salah. Aku cuma takut sendirian. Aku hancur. Aku hancur sendiri." Itu suara Raka. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis saat mendengarnya. Aku hanya menghapus pesan itu. Lalu berdiri, berjalan keluar rumah, dan menatap langit senja yang merekah jingga. Di dalam dadaku, ada sesuatu yang hangat dan damai. Aku tahu perjalananku belum selesai, tapi hari ini aku berdiri tegak. Bukan karena aku tidak lagi rapuh, tapi karena aku memilih untuk tidak ditaklukkan oleh luka. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sungguh hidup. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sungguh hidup. Hidup yang tak lagi bergantung pada validasi orang lain. Hidup yang tak lagi tunduk pada cinta yang beracun. Apalagi pada bayang-bayang seorang pria yang pernah menyebut dirinya suami. Aku akhirnya memahami bahwa kadang untuk bisa bertahan, kita harus hancur dulu. Dan dari serpihan itu, kita membangun ulang, lebih kuat, lebih jujur, lebih bebas. Hari-hari berikutnya ku habiskan dengan mengisi seminar, mendampingi komunitas perempuan penyintas, dan mulai menulis buku. Buku tentang kisahku. Tentang fitnah, pengkhianatan, luka, dan kebangkitan. Aku tak lagi merasa kisah ini sebagai aib. Justru inilah kekuatanku. Aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memutus rantai kesakitan yang selama ini diwariskan dari satu perempuan ke perempuan lainnya. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di teras rumah ibu sambil menyunting naskah bukuku, sebuah amplop coklat dikirim oleh kurir. Tak ada nama pengirim, hanya alamat rumahku yang tertulis rapi. Dengan jantung berdebar, aku membukanya.
Di dalamnya ada satu lembar kertas pengesahan dari pengadilan, putusan cerai resmi, dan tepat di bawahnya surat perintah penahanan untuk Raka. Ia dinyatakan bersalah dalam penyalahgunaan dana dan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Bukti dari Rena, pengakuan dari 2 mantan staf Raka, dan kesaksian langsungku telah membungkam segala tipu dayanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Tak ada sorak-sorai, tak ada air mata. Hanya sunyi yang dalam dan lega yang menyusup ke sela-sela tulang. Ponselku berdering. Reza. Lil, suaranya hangat seperti biasa. Kamu lihat berita hari ini? Aku tersenyum. Sudah, akhirnya selesai. Dia diam sejenak. Kamu luar biasa. Aku tertawa kecil. Aku cuma perempuan biasa yang terlalu lama diam. Lalu, setelah hening sesaat, dia berkata, "Boleh aku datang sore nanti? Aku bawa sesuatu. Dan aku pengen bicara sesuatu juga." Hatiku berdetak pelan. Ada banyak hal yang belum selesai. Antara aku dan Reza. Perasaan yang pernah kuabaikan, yang sempat kupendam karena situasi tak memungkinkan. Tapi sekarang, mungkin kini waktunya memberi ruang pada yang layak. Sore itu, dia datang dengan membawa satu buket bunga matahari. "Untuk kamu," katanya sambil tersenyum kikuk. Yang nggak pernah berhenti berdiri, bahkan ketika semuanya mencoba menjatuhkan. Aku tetap menerima bunganya. Tak bisa menahan senyum. "Kamu tahu," lanjutnya, "selama ini aku cuma bisa bantu dari kejauhan. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin ada di sisimu. Enggak untuk menyelamatkan kamu, tapi untuk menemanimu menyelamatkan dirimu sendiri." Aku menatap matanya, tak ada drama, tak ada janji kosong. Hanya ketulusan yang diam-diam pernah kutolak, kini datang lagi dengan tenang. Dan kali ini, aku tidak menutup pintu. Aku tidak tahu bagaimana hidup ke depan. Tapi aku tahu, aku sudah tak sendiri. Bukan karena cinta baru, tapi karena cinta pada diriku sendiri sudah kutemukan lebih dulu. Aku pernah difitnah, aku pernah dihancurkan, tapi aku tidak binasa. Dan kini aku melangkah, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk merdeka.